Pemirsa, pembatasan sosial berskala besar di Kota Tegal berakhir kemarin. Warga Tegal mulai beraktivitas kembali hari ini dan berharap keadaan ekonomi kembali normal setelah PSBB. Pembatasan sosial berskala besar di Kota Tegal, Jawa Tengah berakhir kemarin. Hari ini warga diperbolehkan kembali beraktivitas namun dengan menerapkan protokol kesehatan. Walau PSBB sudah tidak diterapkan, situasi masih belum normal sepenuhnya. Pusat-pusat keramaian belum kembali seperti sebelum pandemi corona. Usai PSBB, warga berharap keadaan ekonomi bisa segera pulih. Perdagangan turun dibanding tahun lalu ya, Mas? ya banding drastis menurunnya. Menurunnya karena apa, Mas? Ya karena di lockdown sih, jadi pengunjung kurang. Karena sempat PSBB ya? Iya, PSBB. Semoga makin membaik lah. Tidak ada pasien positif lagi ya? Iya, positif. Karena PSBB telah usai, sholat Id berjamaah di Kota Tegal juga diperbolehkan. Sholat Id akan digelar di Masjid Agung hingga alun-alun besok pagi. Namun warga tetap diimbau menerapkan protokol kesehatan selama sholat. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Dan untuk membahas langkah ke depan pemerintah Kota Tegal dalam mengatasi penyebaran COVID-19, sudah bergabung bersama kami Wakil Wali Kota Tegal Muhammad Jumadi. Selamat petang Pak Jumadi. Selamat petang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Jumadi, pasca kemudian PSBB di Kota Tegal berakhir, ke depannya apakah saat ini untuk fasilitas umum seluruhnya sudah dibuka kembali atau akan dibuka secara bertahap, Pak Jumadi? Baik, terima kasih saya sampaikan kepada seluruh pemirsa iNews TV. Jadi memang kemarin tadi malam jam 24.00 PSBB di Kota Tegal sudah berakhir. Artinya kita kembali seperti sebelum ada PSBB, namun tetap juga dengan apa? Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tentu saja kita berharap ekonomi segera pulih. Jadi beberapa tempat seperti mal, kemudian pasar, rumah makan, kita buka kembali dengan protokol kesehatan yang ketat. Contohnya di rumah makan itu semua sendok, garpu, semua disuruh di-wrap. Mal-mal mereka yang jual buah segala macam harus di-wrapping. Untuk apa? Untuk menghindari agar tidak langsung bersentuhan dengan tangan pembeli ataupun penjualnya. Jadi higienis, budaya hidup sehat, social distancing, physical distancing harus kita terapkan sama-sama untuk menjaga Kota Tegal yang kita cintai yang sudah zona hijau ini agar aman selamanya. Baik Pak Jumadi, berarti besok warga Kota Tegal bisa sholat Id di lapangan ataupun di masjid-masjid? Sesuai dengan kesepakatan dengan Majelis Ulama Indonesia Kota Tegal tanggal 19 Mei kemarin, kita rapat dengan MUI, Ormas seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan semua tokoh alim ulama. Kita membahas beberapa bahasa itu kesepakatan bahwasannya sesuai dengan fatwa MUI nomor 28 tahun 2020 bahwa daerah yang pandeminya turun bahkan zona hijau silakan untuk bisa melaksanakan ibadah sholat Id di masjid-masjid. Namun demikian perlu saya sampaikan, beberapa masjid, ada 10 masjid yang Pak Wali minta untuk diketatkan. Jadi begini, kalau ada masjid yang tidak mampu menerapkan protokol kesehatan, silakan mungkin digabung saja dengan masjid-masjid yang sudah mempersiapkan protokol kesehatan, seperti di Masjid Agung, Al-Sumaid, dan lain sebagainya. Ini perlu saya sampaikan kepada publik, jadi apa? Walaupun kita sudah selesai PSBB, tapi pandemi ini belum berakhir. Untuk itu kita minta kepada masyarakat untuk mematuhi segala aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pak Wali kemarin mengeluarkan peraturan wali kota terkait selesainya PSBB. Artinya, walaupun PSBB sudah berakhir, kita mengeluarkan perwal untuk mengatur new normal yang kita kemarin katakan, jadi harus pakai masker, social distancing, physical distancing. Itu tetap dilakukan, apapun kondisinya. Jadi kita harus lebih hati-hati lagi, agar apa? Waspada. Anggap saja kita sekarang walaupun sudah zona hijau, tapi kita lebih waspada lagi. Anggap aja sebagai zona kuning seperti itu. Agar kita masyarakat lebih paham betul bahayanya pandemi ini. Gitu. Baik Pak Jumadi, Kota Tegal sendiri termasuk yang pertama memberlakukan local lockdown pada 30 Maret hingga akhirnya PSBB disetujui pada 23 April sampai 23 Mei. Pak, sejauh ini bagaimana sih Pak
berjalannya kegiatan masyarakat selama masa lockdown lokal atau PSBB di Kota Tegal? Apakah masyarakatnya ini bisa disiplin, Pak? Ya, saya Atau kira dipaksa begini. oleh pemerintah Kota Tegal? Saya sekali lagi menyampaikan, ini untuk hal-hal seperti ini kita perlu effort yang luar biasa. Kita perlu berpikir out of the box. Kenapa? Karena kita tidak tahu harus benchmark kemana untuk mencari solusi menghadapi pandemi ini. Tidak ada satupun kota yang kita bisa refer untuk sebagai benchmark. Untuk itu Pak Wali dan kami semua berusaha untuk mencari kira-kira berpikir out of the box. Apa itu? Jalan 49 titik masuk ke Kota Tegal kita tutup. Kemudian PJU kita matikan setiap malam. Artinya apa? Mindsetnya orang, kalau ke Kota Tegal pasti susah. Karena jalan harus muter dari satu titik. Kemudian malam-malam juga ngapain? Karena gelap. Artinya itu yang menyebabkan social distancing, physical distancing berhasil. Karena orang tidak datang ke Tegal pada saat kita lokal lockdown, isolasi wilayah maupun PSBB. Jadi memang perlu apa? Perlu berpikir yang di luar kebiasaan. Kalau biasa-biasa saja, dihimbau saja, tidak cukup. Makanya kemarin saat penutupan Pak Wali mengadakan penyemprotan disinfektan berskala besar, bahkan kita menggunakan helikopter untuk memantau. Untuk apa? Itu pesan moral bahwa pandemi ini belum berakhir. Untuk itu perlu effort yang luar biasa, bukan yang biasa-biasa saja. Jadi masyarakat harus paham betul, bangsa ini harus paham betul. Baik. Kalau business as usual, ya tidak ada hasil yang luar biasa. Baik, terima kasih Pak Muhammad Jumadi, Wakil Wali Kota Tegal sudah berbincang bersama kami di iNews Sore. Semoga Kota Tegal bisa mempertahankan status zona hijaunya dan bisa tetap mempraktekkan protokol kesehatan.